Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi mengudara di sirkuit Mandalika pada hari ini di tanggal 17 April 2023 untuk bersama-sama melihat kembali aktivitas pengerjaan maupun capaian dan perkembangan ya di beberapa area pengerjaan yang saat ini dilakukan. Ya, sebelum itu seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mengklik video dari channel ini dimanapun Anda berada. Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula saya sebagai admin channel ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik, di sini kita langsung saja awali panduan kita pada siang menjelang sore ini di lintasan trek lurus untuk melihat kondisi terbaru pada hari ini serta apa saja rencana ke depan di lintasan trek lurus di sini untuk persiapan maupun kesibukan yang akan datang berikutnya nanti teman-teman ya, untuk persiapan dari balapan MotoGP tersendiri. Nah, seperti biasa di bagian garis yang kelihatan pudar maupun cat lama yang kelihatan kusam maupun tidak terlalu jelas, maka nantinya akan dilakukan pengecatan ya, seperti di bagian track limit, area run off, garis curb teman-teman ya. Seperti biasa kesibukan hal-hal seperti itu akan dilakukan ya menjelang 1 minggu maupun 2 minggu balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Nah, sedangkan untuk aktivitas yang saat ini sudah mulai dilakukan di dalam sirkuit Mandalika ya, seperti yang kita lihat ya, beberapa hari yang lalu sudah mulai dilakukan perawatan di area rumput pinggir trek sirkuit Mandalika ya, seperti pencabutan tumbuhan liar yang tumbuh di area rumput tersebut serta merapikan area rumput supaya rapi dan menyirami area rumput tersebut supaya makin subur dan tumbuh menghijau nanti teman-teman ya, untuk menyambut dari balapan MotoGP di bulan Oktober. Ya, serta di area yang lain juga ya terus dilakukan perawatan seperti biasa ya, seperti area taman sirkuit Mandalika, jalur provinsi, area zona tengah dan lain-lain teman-teman ya. Masih banyak area yang menarik atau yang dirawat saat ini oleh gardener atau petugas kebersihan yang kita lihat sekarang ini sudah semakin ramai karyawan dari gardener tersebut. Oke, baiklah, di sini kita sudah berada di area zona tengah untuk melihat apa saja pengerjaan yang saat ini sedang dilakukan di area zona tengah. Nah, nampak di sini satu alat ekskavator mulai datang tadi sekitar jam 8. Nah, untuk melanjutkan kembali area pengerjaan yang sempat terhenti beberapa bulan yang lalu, sekarang ini kembali dilanjutkan teman-teman ya, supaya cepat selesai beberapa area pengerjaan seperti pengerjaan drainase ya, untuk pengoneksian di beberapa drainase di sini sedikit. Nah, nampak di sini ya kedua teman kita, satu operator alat berat dan satu pembawa dari bahan bakar alat berat tersebut ya, saat ini sedang mengisi bahan bakar dari alat ekskavator Kobelco ya, untuk melanjutkan kembali pengerjaan di area sini. Nah, jadi di area zona tengah ya, kedepannya teman-teman pasti sudah melihat ya master plan di zona tengah. Di area zona tengah ini terdapat resort dan hotel yang akan berdiri mewah dan megah nanti untuk menambah dari fasilitas atau sarana pendukung dari sirkuit Mandalika ini tersendiri teman-teman. Nah, selain itu juga di area zona tengah ini banyak terdapat atau hal-hal yang menarik dan banyak yang keren-keren ya untuk tampilan dari sirkuit Mandalika kedepannya. Nah, jadi saat ini masih dalam proses dan bertahap ya, beberapa area pengerjaan yang paling penting didahulukan. Nah, sehingga nanti akan makin mudah untuk proses dari pembangunan resort dan hotel dan segalanya ya, hal-hal yang menarik yang akan dibangun nanti di area sirkuit Mandalika maupun di kawasan Mandalika. Jadi hal-hal yang penting yang saya sebutkan itu seperti akses jalan ya, yang saat ini menjadi prioritas terus diperbanyak dan diperlebar lagi, serta untuk kenyamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir maupun genangan. Saat ini terus melakukan pengerjaan pembuatan sistem drainase baik manual, drainase kecil maupun drainase besar dan drainase induk lainnya teman-teman ya, guna memantangkan dari persiapan untuk kedepannya, karena kita ketahui sirkuit Mandalika dan kawasannya akan kedepannya maju dan berkembang. Oke, baiklah, kemudian kita lanjut lagi di area berikutnya ya, di Tribun Bukit 360 yang saat ini terus berbenah diri untuk dibikin lebih menarik, lengkap dan bagus ke depannya.
ya untuk kenyamanan dari para penonton yang menduduki ketiga bangunan tribun yang ada di atas bukit 360. Jadi apabila kita berada di atas bukit 360, kita bisa melihat ya 360 derajat di sini. Nah, jadi untuk kesibukan saat ini ya dilakukan di bagian ruangan tribun untuk pemasangan batu alam, keramik serta lain-lain teman-teman ya, untuk lebih menarik dan lebih lengkapnya dari tribun 360. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ketiga bangunan tribun ini disponsori seperti BRI, Bank Mandiri, dan Balai Telkom dan lain-lain ya, banyak sponsor yang sudah terpasang di bagian depan dari bangunan ketiga tribun yang ada di atas bukit tersebut. Nah, jadi kontraknya selama 1 tahun, dan setelah itu mungkin nanti ada iklan yang lain atau sponsor berikutnya yang mau mengiklankan ya produk maupun perusahaannya di tribun 360 tersebut teman-teman ya. Oke, baiklah, kemudian kita lanjut lagi ke kesibukan berikutnya. Kita tinggalkan dulu ya tribun 360 maupun penjelasan yang saya kabarkan tadi. Kita langsung saja melihat di sini untuk kesibukan yang rutin dilakukan sekarang di sirkuit Mandalika, yaitu perawatan di area rumput supaya area rumput ini tidak ditumbuhi ya, seperti semak-semak liar maupun tumbuhan liar atau rumput liar yang sering bertumbuh seperti yang kita lihat ya beberapa bulan yang lalu itu. Nah, jadi sekarang tidak akan dibiarkan lagi hal-hal seperti itu terjadi di area rumput ya. Sekarang ini sudah makin banyak maupun karyawan dari gardener maupun petugas kebersihan yang saat ini ya terus rutin merawat area rumput di sini supaya kedepannya tetap terjaga dan diharapkan semakin menghijau dan semakin menarik dan rapi ke depannya. Agar tidak seperti pada tahun lalu ya, aktivitas seperti itu biasanya dilakukan menjelang balapan di sirkuit Mandalika, misalnya 1 minggu baru dilakukan pemotongan. Nah, sekarang ini rutin teman-teman ya dilakukan perawatan, tak hanya menjelang balapan tersebut tapi ya balapan MotoGP kan masih lama. Sekarang ini sudah mulai dilakukan perawatan atau pembersihan di area sirkuit Mandalika teman-teman ya. Nah, selain itu juga ya pihak terkait di sini terus mengadakan event rutin seperti track day yang selalu rutin diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Diharapkan kedepannya aspal sirkuit Mandalika ini terbentuk racing lainnya makin lebar. Nah, seperti yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu ya, event private track day yang diikuti oleh mobil Lamborghini, mobil Ferrari, atau mobil supercar lainnya yang melintas di aspal sirkuit Mandalika dengan kecepatan ya, yang cukup tinggi teman-teman ya. Nah, jadi terkait pembentukan racing line sirkuit Mandalika ini agar kedepannya makin lebar pada saat digunakan MotoGP nanti dengan cara sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 teman-teman ya. Nah, jadi pihak terkait di sini sudah sering mengadakan seperti itu, tapi sampai sekarang ini masih belum terlihat untuk racing line tersebut makin lebar teman-teman ya. Ya, karena kalau kita pikirkan ya, kecepatan dari event track day atau event otomotif yang sering diselenggarakan dengan kecepatan dari WSBK MotoGP sangat jauh beda sekali teman-teman ya. Jadi apabila mau membentuk racing line maka kecepatan harus setara dengan WSBK dan MotoGP teman-teman. Oke, baik, kemudian di sini kita lihat untuk capaian selama pengerjaan dari pembuatan sistem drainase yang ada di belakang pagar pembatas lintasan tikungan ke-6 di sini ya, dekat dengan area parkir yang sudah lebar yang dipunyai sirkuit Mandalika. Nah, jadi sekarang ini sirkuit Mandalika sudah banyak mempunyai lahan parkir yang cukup luas ya, seperti yang ada di area belakang tribun VVIP Village, di belakang pagar pembatas dari tikungan ke-6 seperti yang kita lihat tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat terlebih dahulu untuk kondisi terbaru di beberapa lintasan yang terlihat dari kamera udara seperti tikungan ke-2 dan ke-3 serta long lap penalty yang ada di sampingnya di sini. Nah, jadi kelihatan jelas ya baru cat dari long lap penalty. Jadi pengecatan tersebut dilakukan, kita masih ingat, menjelang balapan WSBK beberapa minggu yang lalu itu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah mengetahuinya untuk fungsi dari long lap penalty di sirkuit ya. Jadi long lap penalty tersebut adalah area apabila di antara para pembalap ya misalnya melakukan pelanggaran. Nah, jadi hukumannya yaitu melintasi area tersebut, yaitu long lap penalty. Nah, pastinya rider yang terkena pelanggaran long lap penalty tersebut ya, maka akan tertinggal beberapa posisi dengan pembalap lain. Ya, sebab kecepatan akan menurun ya apabila melintasi area long lap penalty tersebut, sehingga memperlambat lajunya dari rider yang terkena pelanggaran long lap penalty tersebut. Nah, kemudian di sini kita sudah berada di area rumput ya pinggir kanan dari lintasan tikungan 1.
itu saat ini sedang dirapikan ya, dipotong rumput yang kelihatan tumbuh panjang sekarang dipotong oleh kedua teman kita dari petugas gardener atau petugas kebersihan ya, untuk merapikan area rumput di sini supaya kedepannya makin menarik dan makin rapi. Nah, setelah dirapikan tentunya nanti akan dilakukan penyiraman supaya makin subur ya dan menghijau ke depannya. Nah, ini dia cepat sekali untuk proses dari pemotongan area rumput, teman-teman. Nah, berapa menit atau detik sudah terlihat ya, hasilnya sangat lebar dan panjang.